Kemudian terakhir Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ikhwani, ini ayat yang paling agung yang menjadi motivasi untuk kita selalu ikhlas di dalam beramal karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Karena sekecil apapun yang kita lakukan, Allah menuliskannya dan kita akan mendapatkan balasannya di hari kemudian. Faman ya'mal mithqala dzarrah. Siapa yang mengerjakan amalan kebaikan walaupun seberat dzarrah. Apa yang dimaksud dengan dzarrah? Asgharus syai', sesuatu yang paling kecil. Sebagian ada yang mengatakan an-namlatus saghiratul hamra. Semut yang berwarna as-safra, yang berwarna kuning atau yang berwarna merah, yang biasa ya hinggap di tubuh kita yang kita tidak rasakan pada saat dia berjalan di tubuh kita. Ya, ini yang disebut dengan an-namlah, asy-syai' as-saghir. Sesuatu yang sedikit, kebaikan yang kita lakukan. Ayyuhal ikhwah. Ya, itu akan kita lihat balasannya di hari kemudian. Makanya jangan pernah zuhud untuk berbuat kebaikan. Sekecil apapun. Umar bin Khattab pernah bersedekah dengan sebiji anggur. Ya, orang kemudian berkata, "Ya Amirul Mukminin, sebiji anggur tidak mengenyangkan orang yang lapar dan tidak menghilangkan dahaga orang yang kehausan." Allah kemudian berkata, beliau kemudian membaca firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat biji zarrah, ia akan melihat balasannya. Ya, makanya kalau ada penggalangan misalnya dana atau untuk donasi buka puasa, kita tidak bisa 100 paket, 200 paket, setengah paket pun jadi. Satu paket jadi, ya, berapapun kebaikan yang kita berikan kepada saudara kita. Di jalan misalnya ada orang subhanallah meminta-minta di pinggir jalan, ya kita berikan uang kecil, mungkin di mata kita tidak ada nilainya. Atau misalkan ada makanan yang tersisa di mobil kita, kita berikan kepadanya. Masya Allah, boleh jadi ini yang menjadi sebab Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Tidakkah kita membaca, mendengarkan hadis seorang lelaki yang kehausan turun ke sumur, dia kemudian minum airnya, ketika dia naik, dia mendapati seekor anjing yang kehausan. Keluar lidahnya menjilat-jilat tanah yang basah. Dia kemudian berkata, "Qad balagha hadzal kalb mithla ma balaghani." Anjing ini sudah merasakan seperti apa yang saya rasakan. Dia turun karena tidak ada timba, dia mencopot sepatunya al-khuf yang terbuat dari kulit, kemudian dia isi air, kemudian dia gigit dengan giginya, dia kemudian naik memberi minum pada anjing itu. Fasyakarahallah, Allah berterima kasih kepadanya, diampunkan dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nabi mengatakan, saya melihat ada orang yang mondar-mandir di dalam surga disebabkan dahan atau ranting yang ia angkat di jalan yang mengganggu orang yang lewat. Subhanallah, amalan yang sederhana. Ayo ikhwah, jangan remehkan. Sebaliknya jangan remehkan dosa kecil. Allah mengatakan, "Faman ya'mal wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Nabi mengatakan, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha la hi at'amatha wa la hi an tatruka an takula min hasyaishil ard." Allah menghukum seorang wanita disebabkan seekor kucing yang dia kurung. Dia tidak kasih makan sampai mati kucing itu, dan dia tidak biarkan kucing itu lepas untuk mencari makan sendiri. Masya Allah. Inilah agama yang mulia ya ikhwah. Jadi di satu sisi kita jangan zuhud dengan kebaikan sekecil apapun. Tapi di sisi lain jangan remehkan dosa sekecil apapun. Karena itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan mempertanggungjawabkannya dan melihatnya di hari kemudian. Ya, termasuk ini hal-hal yang sederhana mungkin, ya saya tekankan kembali, saya tegaskan. Ya, misalkan menggunakan ya barang milik saudara kita yang bukan milik kita, ya jangan diremehkan. Ya, misalnya sandal yang bukan milik kita jangan coba-coba pakai. Ini dicatat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita anggap sepele. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tahsabunahu hayyina." Kalian menganggap ini remeh dan sepele. Wa huwa 'indallahi 'azim. Padahal ini sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kita meremehkan dosa sekecil apapun. Ayyuhal ikhwal karim. Salah seorang lelaki Arabi pernah datang dari pedalaman menemui Umar ibn Khattab. Dia minta nasihat. Tapi pas dia mau minta nasihat, masuk waktu salat. Dia mengatakan, "Kita salat dulu." Ya, dia datang mau menuntut ilmu. Pas salat, ayat yang pertama atau pada rakaat yang pertama beliau membaca surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai terakhir. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Di rakaat yang kedua kembali membaca surah itu. Ya, dan ini juga dalam fikih salat, ya ikhwah boleh membaca ya satu surah pada dua rakaat. Surah yang sama. Ya, misalkan kalau kita salat sirriyah di belakang, salat sendiri,
salat di belakang makmum yang sirriyah. Makmum misalnya sudah selesai membaca Al-Fatihah, kita juga sudah selesai. Ya, kemudian kita tidak menghafal banyak surah. Ya, kita sudah membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai, namun imamnya belum ruku. Ya, di sini syaitan itu akan datang untuk mengalihkan perhatian kita. Ya, dan kita tidak hafal surah yang lain, baca lagi Qul huwallahu ahad, ulangi lagi. Ya, jangan sampai kemudian syaitan datang, dia membisikkan, baca itu di atas zikir setelah salat. Ya, atau hitung itu lampu, berapa jumlah lampu di Masjid Markas Imam Malik. Jangan. Ya, syaitan akan mengalihkan kita. Jadi dibaca berulang-ulang tidak mengapa. Setelah salat orang ini pergi. Dia dipanggil. Tadi kau mengatakan bahwasanya engkau datang mau menuntut ilmu. Kenapa kau pergi? Dia mengatakan, cukuplah 2 dzarrah ini yang menjadi nasihat bagi saya. Assalamualaikum. Cukup ini. Ya, bagi saya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ayat ini ayol ikhwah mengingatkan kita untuk senantiasa muraqabatullah. Bumi yang kita pijak ini akan bersaksi di hari kemudian. Ya, dan tidak ada yang luput dari pengawasan dan penjagaan Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita dan mengampunkan dosa-dosa kita dan merahmati kita dan memberikan kepada kita keistiqamahan dan husnul khatimah sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Saya rasa demikian pengajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.